warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12/4 akan membahas unit 2 tentang musyawarah dalam perumusan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Pancasila adalah ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Perumusan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 didapat bukan hanya dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa. Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dirumuskan melalui beberapa tahap dan secara hati-hati dan proses musyawarah dan konsultasi oleh beberapa tokoh pendiri bangsa. Misalnya sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengalami perumusan yang panjang melalui diskusi dan debat dalam musyawarah melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Awalnya rumusannya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun beberapa tokoh menyatakan keberatan. Setelah berkonsultasi dengan tokoh muslim, Bung Hatta mengusulkan perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang disetujui untuk menjaga persatuan. Proses serupa juga terjadi dalam merumuskan 4 sila lainnya. Semua usulan berawal dari berbagai tokoh dan melalui musyawarah serta beradu argumen. Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam pidato singkatnya pada hari pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu Supomo pada hari kedua juga mengusulkan 5 asas, yaitu pada hari ketiga Soekarno juga mengusulkan 5 asas. Kelima asas itu adalah, di akhir pidato Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang disebut dengan Pancasila dan diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh karena itu 1 Juni diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam menyempurnakan berbagai usulan yang dikeluarkan oleh ketiga tokoh tersebut yang akan digunakan dalam membuat dasar negara Pancasila, maka dibentuklah panitia 9 yang memiliki tugas di luar sidang resmi dalam merumuskan suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Tugas panitia 9 tersebut adalah menyusun sebuah naskah rancangan yang akan digunakan untuk pembukaan hukum dasar yang kemudian disebut oleh Mr. Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tersebut memiliki isi rumusan dasar negara yang merupakan hasil yang pertama kali tersepakati di dalam sidang sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dibacakan pada proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan pada isi Piagam Jakarta. Hal ini terjadi di sore hari, tepat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, di mana Wakil Presiden Indonesia saat itu, Muhammad Hatta, didatangi oleh perwakilan atau utusan dari Angkatan Laut Jepang yang bernama Maeda. Pada pertemuan tersebut, Maeda menyampaikan bahwa beberapa wakil Protestan serta Katolik yang berasal dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan terhadap bagian kalimat rumusan dasar negara yang ada di dalam naskah Piagam Jakarta tersebut. Kalimat rumusan yang dimaksud pada Piagam Jakarta tersebut memiliki bunyi-bunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam menanggapi keberatan dari pihak wakil Protestan serta Katolik tersebut, Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh seperti Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasyam Singodimedjo, serta Mr. Tauqi Muhammad Hasan untuk membuat sebuah rapat terlebih dahulu sebelum sidang PPKI dimulai. Pada rapat pendahuluan tersebut
dikeluarkanlah sebuah keputusan untuk menghilangkan bagian kalimat Piagam Jakarta tersebut serta menggantikannya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka agar tidak terjadinya perpecahan di antara masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam keyakinan di dalamnya. Setelah terjadinya perubahan tersebut, nama Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Pancasila juga kemudian disempurnakan dan diresmikan kembali oleh PPKI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang beradanya sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. Undang-Undang Dasar inilah yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1045. Sejarahnya lebih dramatis mengalami perubahan, bahkan hanya bunyi pasal dan ayatnya. Ia bahkan mengalami perubahan nama dan isinya dari Undang-Undang 1045 menjadi Undang-Undang UUD sementara dan kembali menjadi UUD 1945. Tahun 1000 melalui dekret Presiden pada tahun 1999 sampai 2002 serta melalui penyusunan MPR. Banyak perubahan isi undang-undang. Istilah yang dipakai juga menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disingkat menjadi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Musyawarah merupakan prinsip dasar yang krusial dalam proses perumusan dasar negara Indonesia pada saat kemerdekaan. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi, partisipasi aktif berbagai pihak, dan penemuan kesepakatan dalam situasi keberagaman yang kompleks. Melalui musyawarah Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi nasional berhasil diformulasikan, prinsip musyawarah tersebut tetap relevan dalam tatanan politik modern Indonesia. Sekian pembahasan unit 2 kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Semoga dapat membantu pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.